Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-masalah khamisah, masalah yang kelima, fi aqsal bayan, yang dalam macam-macam bayan. Kemarin kita sudah bahas bayan, apa itu definisinya. Sekarang kita bahas macam-macamnya. Dari penjelasan itu apa aja sih? Berupa apa saja? Bentuknya bagaimana? Al-awwal, yang pertama, bayanun bil qauli, bayan atau penjelasan berupa perkataan, dan ini yang terbanyak. Wa huwal aktsar. Contohnya tentu saja juga banyak sekali. Cuman di antaranya qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi shaumit tamattu', di dalam puasa haji tamattu'. Karena kita tahu haji ada tiga, haji ifrad, qiran, sama tamattu. Tamattu itu apa? Ayyu harima bil umrah fi asyuril hajj yafruh minha thumma yahujju min 'ami. Tamattu itu orang ihram melaksanakan ibadah umrah, niat umrah dalam bulan-bulan haji. Jadi pada bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia ihram umrah, kemudian merampungkan umrahnya, kemudian haji pada bulan-bulan itu juga, pada tahun-tahun itu juga, dan ini wajib membayar dam. Nah, damnya bagaimana? Dijelaskan, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Jadi nek gak iso bayar korban hadiyu, mungkin karena tidak ada hewannya atau nggak punya duit, maka sebagai gantinya puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang di rumah. Ini bagian penjelasan yang berupa perkataan. Ada juga penjelasan yang berupa perbuatan. Kabayan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatus shalah wal haji wa ghairihima. Dan ini juga cukup banyak ya, walaupun yang paling banyak qaul, tapi ini juga tidak sedikit. Salat umpama dalam Al-Qur'an kan banyak aqimus shalah. Nah, shalah kan salat bagaimana kan enggak jelas. Di Al-Qur'an cuma salat gitu saja. Nah, ini diperjelas dengan perbuatan Nabi. Nabi mencontohkan takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, sujud. Nah, itu dengan contoh praktek. Haji juga begitu. Tapi enggak ada bainidai haji itu. Nanti haji begini-begini, arkanul hajj begini, enggak ada. Nabi melakukan haji, para sahabat meniru. Ini namanya bayan bil fi'al. Yang ketiga, bayanun bil kitab, penjelasan dengan tulisan. Kadang-kadang juga dengan tulisan. Bayan maqadiriz zakah wa diyatil a'dha fa inna sallallahu alaihi wasallam bayyana bi kutubihi al-masyhurah. Ukuran-ukuran zakat dan diat anggota badan ini Nabi jelaskan melalui tulisan. Tentu saja menyuruh sahabat, karena Nabi juga bisa menulis. Jadi beberapa sahabat disuruh menulis nisab-nisab zakat, aturan-aturan zakat, dan itu dengan tulisan. Artinya tulisan itu sudah ada sejak Nabi, walaupun tidak familiar, tidak sebanyak qaul dan fi'al. Ada bayan dengan isyarah, seperti Nabi menjelaskan mengenai bulan, asyharu hakadha hakadha wa hakadha. Jadi hakadha pakai telapak tangan, pakai isyarah. Kemudian beliau mengulangi lagi hakadha. Yang ketiga ditahan jempolnya, menunjukkan bulan itu kalau enggak 30 ya 29. Ini dengan isyarah. Ada bayan itu bahkan dengan meninggalkan. Jadi Nabi meninggalkan sesuatu itu bisa jadi hukum kadang-kadang itu. Sebagaimana riwayat Sayyidina Jabir, kana akhir amrayn min sallallahu alaihi wasallam adal wudu mimma masatin nar. Jadi Nabi itu pernah bersabda bahwa orang kalau makan daging unta yang dibakar
kemudian bahkan daging apa saja dibakar dalam riwayat yang lain, itu wudhu lagi. Di banyak riwayatnya itu. Tapi dalam itu juga rata-rata riwayat Sayyidina Jabir itu yang mengatakan Nabi wudhu sebab makan unta atau daging bakar itu. Tapi kemudian kata riwayat Sayyidina Jabir, terakhir sebelum Nabi wafat, beliau itu justru tidak wudhu selepas makan sesuatu yang disentuh api. Setelah daging bakar tadi, termasuk unta. Artinya ketika Nabi meninggalkan wudhu, Nabi habis makan daging bakar langsung sholat, tidak wudhu. Berarti kan Nabi meninggalkan wudhu lagi. Itu bagian dari penjelasan, menunjukkan bahwa hadis yang menyatakan makan daging bakar itu membatalkan wudhu dinasakh dengan sikap Nabi meninggalkan wudhu lagi setelah makan daging. Paham ya? Jadi Nabi meninggalkan jadi hukum, jadi penjelasan. Paham ya? 6. Diam. Bahkan diamnya Nabi itu juga bagian dari penjelasan, takrir ya. Sebagaimana kisahnya Waimir al-Ajlani lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an sya'ni imra'atihi wa annahu ra'a minha ma yasu'u fal wujudna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sakat wa talata 'ada min hukmi li'an thumma nazala ayatul li'an fa qala sallallahu alaihi wasallam qad unzila fika wa sahibatika Qur'anun wa la'ana bainahuma. Diamnya Nabi itu juga ada pengaruhnya. Ada seorang sahabat Waimir melaporkan istrinya, dia suudon, istrinya selingkuh lah. Nabi nggak jawab, diam. Nah ini penjelasan termasuk. Artinya tidak ada hukum, ya sudah gitu saja. Lah kemudian tidak lama setelah itu turunlah ayat li'an yang mengatakan nek delok bojone serong tapi tidak punya saksi yang cukup, itu bisa menuduh istri. Nanti istrinya juga disumpah, yang akhirnya kemudian jadi sumpah li'an, akhirnya furqah itu. Ini bayan bis sukun. Paham ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mabahath as-sadis, pembahasan ke-6 fi dhahir wal mu'awwal, dalam dhahir dan mu'awwal. Jadi dilalatul alfaz 'ala al-ma'na, dilalatul lafzi 'ala al-ma'na itu terbagi dua secara garis besar. Ini lafaz itu kan punya makna. Nah, makna itu ada dua, ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Ada lafaz yang maknanya jelas, ada yang kurang jelas. Yang jelas ini juga punya beberapa tingkatan, sebagaimana yang tidak jelas, yang khafi juga punya beberapa tingkatan. Lah yang maknanya jelas ada 4. Yang pertama az-zahir yang akan kita bahas ini, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, yang keempat muhkam. Sedangkan yang khafa yang tidak jelas ada 4 juga. Yang pertama khafi, 2 muskil, ketiga mujmal yang kita bahas kemarin, yang keempat mutasyabih. Nah, apa itu zahir yang maknanya jelas itu? Al-mas'alatul ula fi haddiha, definisi atau batasan dari zahir. Az-zahir lughatan al-wadhih, jelas. Zahir itu jelas. Wastilahan, secara istilah kita pakai definisi lain dulu ya. Zahir secara istilah adalah kullu lafdin aw kalamin dhahara al-ma'na al-murad bihi lis-sami' fi sighatih min ghairi tawaqquf ala qarinatin kharijiyyah aw ta'ammul. Nah, ini paling enak yang di kitabnya Wahbah ini. Zahir itu apa? Setiap lafaz atau kalam, susunan kata-kata yang maknanya itu jelas, tanpa kita perlu berpikir
atau merenung atau tanpa perlu melihat indikasi eksternal, tanpa melihat kondisi luar, tanpa dibantu oleh sesuatu yang di luar lafaz itu. Karena ada lafaz itu yang gak jelas, yang perlu bantuan untuk memahami lafaz itu. Jadi dohir. Contohnya ngomong, ya ayuhan nasu taqu rabbakum az-zaniyatu waz-zani fajlidu, kan jelas nih. Pezina laki-laki, pezina perempuan, jilidlah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini kan jelas maknanya. Paham ya? Tanpa perlu melihat aspek luar atau bantuan dari kalimat lain. Juga tanpa perlu merenung. Oh, maling. Kabeh paham maling. Paham ya? Nah, kalau yang istilahnya yang diambil oleh musannaf ini agak bulat. Al-mutaraddid baina amrayni huwa fi ahadi madhhar. Ada lafaz yang punya dua makna. Yang pertama lebih jelas daripada yang kedua. Contohnya lafaz yadun. Yadun ini kan bisa bermakna anggota tubuh, yaitu tangan. Bisa juga bermakna kekuatan. Jadi, saya melihat tangan, maksudnya anggota badan. Bisa juga maksudnya tangan di situ tangan kanan, tangan kanannya kiai mama. Apa ya? Lah iki jenenge dohir. Apa? Nah kemudian takwil. Takwil itu secara bahasa ala yaulu, kembali maknanya. Secara istilah sarful kalam an dhahirihi ila ma'nan yahtamilu bidalilin yusayyiru rajihan. Memindah lafaz atau pembicaraan dari makna zahirnya menuju ke makna yang lain yang masih memungkinkan. Artinya bukan makna yang di luar jangkauan. Mana tangan dimaknai makan, kan nggak ada hubungannya, nggak ada kolerasinya. Di makna yang memungkinkan dengan menggunakan dalil. Artinya nggak salah-salah. Tangan dimaknai minum. Apa dalilnya? Ya nggak tahu. Pokoknya saya maknai itu nggak bisa. Mahfum. Jadi manusia ini makhluk berakal. Dia berkata-kata pasti ada maunya. Dan jika kita alihkan makna asli ke makna kedua, tentu saja harus menggunakan argumentasi. Yadun kamu artikan kekuatan itu kenapa? Kenapa nggak diartikan tangan? Nah, mau begitu. Yusayyiruhu rajihan, yang dengan dalil ini menjadikan makna kedua, makna yang marjuh menjadi rajih. Umpama begini contohnya. Yadullah fawqa aydihim. Yadnya Allah. Yad namanya zahirnya apa? Tangan, anggota badan. Makna utamanya, makna pertamanya, yad itu tangan. Lah, sedangkan mustahil secara akli Allah punya tangan. Ini di bab pembahasan kalam. Pokoknya mustahil. Lagi pula dalam ayat yang lain juga laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu, maka tidak mungkin Allah punya tangan. Serupa karo makhluk. Nah, dengan dalil ini akhirnya menjadikan yad kita artikan sebagai kekuasaan. Yad diartikan kekuasaan itu kan makna kedua, makna yang marjuh, makna yang dimenangkan, yang rajih, yang unggul. Aslinya kan maknanya tangan. Tapi karena ada dalil, akhirnya yad kita maknai sebagai kekuasaan. Sehingga makna yang marjuh, makna kedua menjadi makna pertama. Paham nih? Ini jenenge takwil. Nah kenapa kok zahir kemudian takwil? Ya memang pasangannya. Ketika lafaz itu tidak bisa dimaknai dengan makna zahir, nah, maka bisa dimaknai dengan makna yang kalah sebetulnya, yang marjuh, yang kedua. Nah jenenge ini takwil. Lafaz jenenge muawwal. Jadi kegiatannya jenenge takwil prosesnya. Lafaz yang terkena takwil jenenge muawwal.
Bagaimana firman Allah Ta'ala, was samaa banainaha biaidin, langit kami bangun, kami buat biaidin, dengan tangan-tangan. Loh, piye? Makna zahire kan tangan-tangan. Mustahil. Maka aidin ini diartikan sebagai kudroh, dengan kekuasaan. Paham ya? Nah, ini kata salaf, kata sebagian orang memaknai ini secara takwil dengan makna yang lain, yaitu kekuasaan. Ini kerjaannya wong mutaakhirin, kerjaannya orang-orang yang akhir. Enggak, memang mayoritas ulama khalaf, ulama yang hidup selepas abad ke-4 Hijriah, rata-rata mentakwil, dan salaf rata-rata mentafwid, tidak mengartikan, tidak mentakwil. Serahnya Gusti Allah. Tapi bukan berarti ulama salaf nggak ada yang takwil. Banyak juga ulama salaf yang mentakwil, termasuk para sahabat. Ada Sayyidina Ibnu Abbas, itu juga pernah mentakwil. Ada Mujahid, Qatadah, Mansur, Ibnu Jarir, itu juga mentakwil. Jadi mentakwil kuwi jangan dibilang khas kholaf, enggak, mayoritas kholaf. Tapi bukan berarti orang salaf enggak ada juga. Nah, takwil sama tafwid bagusan mana? Dua-duanya bagus. Dilihat orangnya. Kalau orangnya itu akidahnya benar, lurus, enggak salah pahaman, paling bagus tafwid. Biaidin apa? Wis, opo? Terserah Gusti Allah. Tapi jangan jadikan tangan. Nek warna tangan wis gak tafwid wis masuk tasbih. Tangan Allah itu sudah tasbih. Yadnya Allah lah itu tafwid. Yad apa itu? Yusbuh. Tapi yang kedua, nek akidahmu rodok jumbuh, rodok meragukan, takwil paling aman. Yadullah maksudnya kekuasaan Allah. Hukum zahir dalilun syar'iyyun yajib difa'u ila ayatul dalil ala khilafih. Zahir adalah dalil syar'i yang wajib diikuti. Artinya lafaz yes ikut makna zahirnya, makna yang jelas itu yang diikuti. Kecuali kalau ada dalil memapik ambilin gelas, ya sudah, makna gelas ya wadah minum itu. Umpama kamu, contohnya apa ya? Enaknya kau ini loh, kata-kata saya tadi lihat macan. Tentu saja yang dimaksud macan di sini ya macan hewan itu. Karena makna zahir yang awal kita pahami, macan itu juga macan adalah binatang buas. Kecuali kalau ada korina, ada indikasi maknanya lain. Saya tadi lihat macan di kelas, maksudnya orang memberani. Kalau ada dalil baru kita pakai makna yang kedua. Oke, cukup ya. Kesel, pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalah tsaniyah, masalah kedua fi syarat takwil, dalam syarat takwil. Artinya takwil itu ada yang takwil sahih, takwil yang benar, ada takwil yang ghairu sahih, takwil yang tidak benar. Takwil yang benar itu takwil yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Sebenarnya dalam kitab-kitab yang lain ada banyak syaratnya, ada sampai 4 atau bahkan lebih. Tapi yang paling pokok ya 2 ini yang disebutkan oleh musannaf. Yang pertama, ayakun at-ta'wil muwafiqan li wad'il lughah aw al-'urf al-isti'mal aw 'adati sahbi syara'. Wa kullu ta'wilin kharaja 'an hadha falaysa bisahih. Syarat ta'wil yang pertama adalah harus sesuai dengan lughah, sesuai dengan cetakan lughah, dengan
kaidah lughah atau dengan uruf atau dengan syarak. Takwil yang tidak sesuai dengan lughah atau tidak sesuai dengan uruf atau tidak sesuai dengan syarak adalah takwil batil. Jadi enggak boleh saenake dhewe. Umpama kayak orang Mu'tazilah itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Aku tidak akan menyiksa satu kaum sampai aku mengutus utusan, kata Allah. Nah, utusan di sini tentu saja yang dimaksud ya manusia, ya nabi dan rasul itu. Kalau kata orang Mu'tazilah enggak, rasul di sini yang dimaksud akal. Ini namanya takwil batil. Utusan kok iso dadi makna akal itu tekon ndi. Dari segi lughah enggak diterima. Beda dengan yad kemarin. Yad diartikan kekuasaan secara lughah itu benar. Ya enggak? Banyak sekali kata-kata yad diartikan sebagai kekuatan. Di bahasa Indonesia pun juga biasa itu. Secara syarak juga tidak benar. Mafhum. Kemudian yang kedua, ayakuna dalil ala anna al-murad bi dzalika al-lafz huwa al-ma'na hummila alaihi. Bahwasana dalil, jadi dalil yang digunakan untuk argumentasi untuk mentakwil tadi adalah bahwasanya yang dikehendaki dengan lafaz tersebut adalah makna yang dikandung. Ai anal murad dzalikal ma'na athani al marjuh bi ainihi. Lafaz tadi yang kita takwil itu memang memiliki makna yang kita ajukan. Memang mengandung makna yang kita ajukan. Atau bahasa mudahnya, takwil ini harus bersandarkan dalil yang sahih yang menunjukkan memang lafaz yang dikehendaki itu bukan dengan makna zahirnya, dengan makna asalnya. Ini kudu eneng dalile, tidak asal-asalan. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan lughah atau uruf, yang kedua harus ada dalilnya. Contoh sing asal diantaranya lagi orang-orang Syiah. Dia mengatakan bahwa di Al-Quran ayat wasyajaratul mar'unata fil Quran, pohon yang dilaknat di Al-Quran, kata mereka yang dimaksud itu Banu Umayyah, musuh bebuyutane Banu Umayyah Syiah. Sehingga pohon yang dilaknat itu katanya Bani Umayyah. Di sini kan ya tidak ada dalilnya, tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran juga menyatakan bahwa Banu Umayyah itu bani yang dilaknat. Apalagi yang dimaksud pohon di sini adalah Banu Umayyah. Apa ini? Ya. Terus tadi lafaz tersebut juga punya makna yang ditakwil. Artinya memang ada maknanya semacam itu. Kayak ayat kita takwil sebagai kudroh itu memang punya makna kudroh. Memang itu punya makna kudroh. Walaupun maknanya marjuh, artinya makna kedua, bukan makna utama. Contoh lagi kita katakan istawa, kita maknai sebagai menguasai istaula. Ini juga bukan kok kita membikin-bikin, enggak. Memang
di antara makna istawa itu istaula. Jadi memang dia punya makna muhtamil, punya makna yang lain, multi tafsir. Punya arti kedua, ketiga, keempat. Cuman yang kedua, ketiga, keempat ini marjuh. Yang utama istiwa maknanya ya bersemayam, ya duduk. Cuman ketika tidak bisa dipakai itu kata duduk, karena nggak pantas bagi Allah, akhirnya kita pakai kata yang kedua. Paham ya? Ini takwil itu kudu sesuai bahasa. Yang kedua harus berdasarkan dalil. Yang ketiga lafadznya memang punya makna itu, walaupun maknanya marjuh. Hari ngesing ngono kuwi. Paham ya? Ini sebetulnya dua tapi kayak tiga itu syaratnya musannif. Dua tapi kayak telu. Takwil sendiri ada dua macam. Ini di taklek ya, bisa dibaca. Ini tambahan saja fawaid. Ada takwil yang qarib, ada takwil yang ba'id. Nah, sebetulnya juga disebutkan sih sama musannif ini ya. Tapi beliau nggak bilang ada qarib ba'id, langsung ba'id itu saja. Apa itu takwil qarib dan ba'id? Kalau takwil qarib, takwil yang ma yakfi fi itsbati adna dalil. Minimal dalil atau serendah-rendahnya dalil itu sudah cukup untuk menetapkan. Gak soro-soro, gak angel. Contohnya ayat Al-Qur'an, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian berdiri untuk sholat. Tentu saja yang dimaksud di sini, qiyam di sini bukan kita berdiri wudu langsung sholat, kan enggak begitu. Maksudnya jika Anda ingin atau ada azam niat untuk sholat maka wudu. Jadi qiyam di sini maksudnya azam. Nah, peralihan begini kan enggak perlu capek-capek takwilnya. Maksudnya. Jadi gampang, sederhana, takwil yang sederhana. Lah ada takwil yang bait yang susah, yang sukar. Kadohan. Kadohan. Jadi perlu pemikiran yang lebih. Contohnya biasanya orang Hanafi. Orang Hanafi itu terkenal suka suka mentakwil yang agak susah-susah. Di antara contohnya yang beliau tulis, takwilul Hanafiyah sittina miskinan. Takwilnya saudara-saudara kita mazhab Hanafi tentang ayat sittina miskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kemarin takwil ba'id. Sebagaimana takwilnya mazhab Hanafi mengenai firman Allah Ta'ala fa'it'amu sittina miskina. Kalau zahirnya ayat ini artinya kafara dzihar itu memberi makan 60 orang miskin. Jelas sebetulnya maknanya ini. Lah sama orang Hanafi ditakwil itu enggak harus 60 orang miskin. Satu orang miskin pun cukup. Loh kok iso? Iya. Karena di situ menyimpan mudhof lah. Dialihkan dengan menyimpan mudhof. Secara bahasa ya boleh-boleh saja. Menyimpan mudhof kan hal biasa memang. Fa'it'amu ta'ami sittina miskina. Memberi makan makanan 60 orang. Bukan memberi makan 60, tapi memberi makan makanan 60 orang. Tapi yang penting 60 mud. Makanan 60 orang. Adapun orangnya apakah 60 atau enggak mesti. Satu orang pun cukup. Jadi cari wong Hanafi. Apa sing marai dikatakan ba'id wa wajhu ba'dihi annahu yalzamu 'alai i'tibaru ma lam yudhkar minal mudhaf. Karena dia menetapkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam susunan dalam teks Al-Qur'an, tidak ada kata-kata ta'am. Dan dia mengira-ngirakan sesuatu yang tidak ada. Padahal enggak perlu. Sebetulnya enggak perlu pun sudah jelas maknanya. Cuman
seakan-akan kayak memaksa. Ya enggak apa-apa wong, sesuai luas, cuman jauh itu saja. Di antaranya lagi takwilnya sebagian ulama salaf mengenai hadis Sayyidina Anas dalam Sahih Bukhari Muslim, umira Bilalun ayyashfa'al adzan. Sayyidina Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Kalau kita kan jelas, maksud menggenapkan ya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya falah, hayya falah. Itu yang dimaksud begitu itu. Sebagian salaf enggak, maksudnya menggenapkan itu menjadikan azannya sebagai penggenapan dari azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu kan azan sebelum waktu sahur. Jadi azan awal. Nah, Sayyidina Bilal itu azan 2, azan kedua, azan subuh itu. Nah, sebagian salaf itu mengatakan umira Bilal ayyashfal adzan, maksudnya menggenapi azana Abdullah ibn Ummi Maktum. Lalu kenapa kok dianggap jauh? Ini terlalu jauh, ini makna semacam ini. Ma fihi min surafil lauti amma yatabadaru minhu min tasniyati kalimatul adzan. Yang pertama karena kata-kata ini sudah jelas, mesti di benak kita yang dimaksud di sini adalah lafaz adzan, enggak terlalu jauh sampai tekon dindi. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh ana Bilalan kana adzan taqaddimun ala adzan umum ni qauli sallallahu alaihi wasallam inna kana adzan bilailin faqulu washrubu hatta tasmu adzan maqnum. Lo bagaimana menggenapi laung Sayyidina Bilal itu adzannya ternyata lebih dulu. Ini kata-kata menggenapi itu kan seharusnya Sayyidina Abdullah bin Maktum dulu baru Sayyidina Bilal. Loh. Sedangkan prakteknya dalam riwayat yang lain enggak, ternyata Sayyidina Abdullah bin Maktum azan subuh, Sayyidina Bilal azan awal. Berarti kan enggak pas. Fa kaifa yakun adzanu syaf'an? Bagaimana adzannya Sayyidina Bilal dianggap menggenapi? Lalu Sayyidina bin Maktum itu lebih dulu. Maka yang paling pas itu yang dimaksud Sayyidina Bilal diperintahkan untuk menggenapi adzan, maksudnya dadekno kalimat adzan itu 2. Tidak seperti iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang bahas mutlak muqayyad. Mutlak muqayyad ini sebetulnya masuk lafaz khas ya. Mari kita bahas ada am, ada khas. Am itu apa? Lafaz yang menghabiskan atau lafaz yang menyeluruh. Yang menghabiskan seluruh apa yang pantas dia cakup dengan hanya satu ciptaan, ar-rijal. Kalau khas sebaliknya, tidak menghabiskan. Nah, termasuk khas itu mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak? Mutlak itu majal alamahiyah bilaqin qudiyah, sesuatu yang menunjukkan satu hakikat tanpa ada batasan. Kalau ikut definisi yang lebih mudah, mutlak adalah lafaz yang khusus, lafaz khas yang menunjuk satu individu yang umum atau beberapa individu secara umum, tapi tidak sampai menghabiskan dan tidak diikat atau dibatasi dengan sifat tertentu. Ringkese gampangane, mutlak itu lafaz khusus tapi umum.
Kalau lafadz am kemudian menghabiskan ar-rijal, seluruh laki-laki. Nah, kalau mutlak itu lafadz khos tapi yang umum. Jadi, khos tidak menyeluruh tapi umum. Contohnya apa? Rajulun umpama. Ini mutlak. Laki-laki, seorang laki-laki. Ini kan semua bisa masuk. Rafi sama bu, Fatur sama bu, subjek bisa masuk. Berarti kan umum. Tapi tidak menyeluruh, hanya satu saja. Rijalun, nggak pakai al, nakiroh. Beberapa laki-laki, ini kan afrod, beberapa individu. Umum, semua bisa masuk. Saya bisa masuk, Rafi bisa masuk, semua masuk. Tapi tidak menyeluruh, hanya beberapa saja. Paham ya? Ini lafadz khos, tapi umum, artinya tidak ada batasannya. Nah, kalau muqayyad itu ada batasannya. Lafadz khusus umum tapi ada batasannya. Biqaidin min quyudiha. Mama rajulun jamilun. Nah, ini sudah muqayyad. Laki-laki yang tampan. Mafhum ya? Berarti takkid dengan jamil. Ini gampang ya. Maka nih mutlak itu umum, am juga umum. Nah, kemarin kita bahas kan, sudah lewat tuh. Beda nih kalau keumumannya am itu syumuli, semuanya, menghabiskan semuanya tanpa terkecuali. Kalau umumnya mutlak itu badali. Kalau sudah kena satu rajulun mama kena rafi, ya sudah, yang lain tidak bisa masuk. Hukumnya al-mutlaq yabqa al-itlaqi. Lafadz yang mutlak ya sudah dihukumi atas kemutlakannya. Mutlak ya dimutlakkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan dia ditak. Begitu juga muqayyad ya dihukumi muqayyad. Kayak begini. Aku pengen duit ning sapa? Ning santri. Ya sudah, berarti semua santri bisa masuk di situ. Gak usah ditakyid. Karena memang kata-kata saya santri. Begitu juga al-muqayyad ya apa ana takyid. Kalau muqayyad ya sudah dihukumi muqayyad. Aku pengen wae santri sing pinter. Berarti yang dikasih hanya yang pinter saja. Yang dibatasi dengan zakiyun atau pinter tadi. Paham ya? Ini jelas nih. Kemudian bagaimana jika wa in waradal khitab mutlaqan fi mawdhi'in wa muqayyadan fi mawdhi'in akhar? Humila al-muqayyad idza tafaqa fi sababi wal hukm. Bagaimana kalau dalam satu khitab umpama firman Allah dalam satu ayat itu secara mutlak, tapi di ayat yang lain itu secara muqayyad, atau dalam hadis, dalam Quran mutlak, dalam hadis muqayyad. Bagaimana? Ditafsil. Ada kalanya ittafaqa fis sabab wal hukm, sama dalam sebab dan hukumnya, ada kalanya tidak sama. Jika sama dalam sebab dan hukumnya, maka yang mutlak tadi diikutkan muqayyad, di melu noneng muqayyad. Tapi kalau tidak sama sebab dan hukumnya, berarti tidak mutlak, yo dimutlakkan sesuai itlaknya. Yang muqayyad jadi disesuaikan dengan qayyidnya. Contohnya fi haditsil Arabi, hadisnya orang Arabi masalah kafarah siyam. Maksudnya orang kalau nggak puasa sengaja jima, kemudian apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi bersabda, sum syahraini mutatabi'ain. Puasalah 2 bulan berturut-turut. Ada riwayat yang lain dalam kasus yang sama, sebabnya podo, hukumnya podo, sum syahraini. Tidak ada takyid mutatabi'ain. Berarti kan satu redaksi
itu ada takyidnya mutatabi'ah ini, satu redaksi tidak ada takyidnya, satu mutlak, satu muqayyad. Sebabnya sama. Bagaimana? Al-mutlak yuhmal al-muqayyad. Nah, berarti yang mutlak yang tidak ada takyid diikutkan yang ada takyidnya. Berarti poso romulan berturut. Nah, ini ora padha sebabe. Berarti ya ndak, berarti sendiri. Contohnya seperti pemutlakannya masalah budak ya dalam kafarah zihar. Dalam kafarah zihar itu raqabahnya mutlak. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Wong sing zihar merdekano budak, wis budak tok mutlak. Tapi dalam ayat yang lain memerdekakan budak yang beriman untuk orang yang membunuh saudara muslimnya secara keliru. Itu sebagaimana ini satu mutlak, satu muqayyad, ada qayyid batasan imannya. Tapi pas dicek, oh ternyata beda sebabnya. Yang pertama itu zihar, yang kedua itu membunuh. Berarti ya sudah, kalau zihar ya raqabah mutlak, tidak harus beriman. Kalau yang membunuh harus beriman. Ya. Tapi sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i ya, benda Al-Qur'an itu seperti satu kesatuan, katanya. Satu kesatuan. Jadi ya di padak nuai. Artinya kalau satu ayat ke ayat yang lain ya dianggap satu. Al-Qur'an yufassiru ba'daha ba'dha. Al-Qur'an itu menafsiri satu ayat di ayat yang lain, saling melengkapi, saling menjelaskan. Walaupun beda tempat. Ya Allah. Tambih yuhmal mutlaq muqayyad idza lam yakun hunaka muqayyidani mutadaddani la'anna taqyidahu bihadhima laysa bi'awla min al-akhar ka hadithi ghasina min wulughil kalam fi riwayat ihda bi turab wa riwayat aw la hunna bi turab wa riwayat ukhra hunna bi turab aydan. Allah, mutlak itu diikutkan muqayyad dengan catatan jika tidak ada dua takyid, dua batasan yang saling bertentangan. Kalau bertentangan bagaimana? Ya sudah, tidak bisa ditakyid. Yang mutlak ya diikutkan mutlak. Tidak dipaksakan ikut muqayyad. Kenapa? Nah, namanya bertentangan A, B, ya sudah, tidak ada yang lebih utama. A tidak bisa dikatakan lebih utama daripada B, B tidak bisa dikatakan lebih utama dari A. Tidak ada tarjihnya. Contohnya apa? Hadis membasuh wadah dari jilatan anjing. Ada satu redaksi kata-katanya ihdahuna, salah satunya dengan debu. Yang kedua, basuhan pertamanya dengan debu. Yang ketiga, terakhir penutupnya dengan debu. Ini kan bertentangan. Salah satu berarti kan umum. Kalau yang pertama muqayyad, ada tak muqayyad. Terakhir juga muqayyad. Terus piye? Kalau enggak ada tarjihnya ya sudah. Laisa hajuma aula bil akhar. Ya sudah, berarti umum, salah satunya saja. Bisa saat basuhan pertama, bisa tengah, bisa akhir.